atas nama Allah, atas nama moyang yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kami rakyat wilayah Mepago. Kami akan bacakan pernyataan sikap dengan tegas. Pernyataan sikap. Peringati masyarakat adat internasional. Negara stop kriminalisasi tanah adat, sebab tanah adat sebagai napas hidup masyarakat adat Mepago dan seluruh wilayah adat Papua. Masyarakat adat hidup dalam ancaman genosida, etnosida, dan ekosida di atas tanah Papua. Sebab semua kebijakan diambil alih oleh negara menggunakan istilah top down. Dengan fungsi tersebut, klaim atas tanah akan menjadi nyata melalui UU Omnibus Law dan perpanjangan otsus serta pemekaran yang tidak menuntut kemungkinan bahwa secara serta merta akan menjebak eksistensi masyarakat adat Mepago dan masyarakat adat secara keseluruhan di tanah Papua. Sebelumnya, perlampasan tanah adat di Papua dieksploitasi oleh PT Freeport, PT BIPI, PT Petrocina, PT LNG Tangguh, PT Pusaka Agro Lestari, PT Merdeka Transaction Indo, atau juga beberapa perusahaan yang fokus beroperasi di wilayah Mepago, di antaranya Kabupaten Nabire, yaitu PT Mandiri Jaya, PT Wami Star, PT Kelapa Sawit di Sima, PT Kayu di Iaro, PT Emas 38, PT Kayu di Makimi, PT Sumber Permata di TMK, PT Engkola Karya Abadi, PT Cita Rakasa Group, PT Evanka Buana Abadi, PT Pakutama Brilel, PT Guna Prakarsa Dealer, PT Bank BNI, PT Guna Sarana Transcloud, PT Persero, PT Nabire Baru, PT Tunjungan. Adapun juga di daerah Paniai, Deyai, Dogiai, dan Intan Jaya, termasuk PT PAL, PLTA, PLTU, dan Batubara, PT Indonesia Timur Raya, PT Madinah Gurata Ain, PT Marta Mining, PT Camputer, PT Komputer, dan PT Blok Wabu, dengan anak cabang perusahaan yaitu PT Madinah, PT Nusapati Satria, dan PT Kota Bara Miratama, sehingga adanya perusahaan tambang, sawit, gas, maupun perusahaan kayu merupakan flora dan fauna sebagai nilai kegunaan dari masyarakat adat yang masih ketergantungan sama alam sebagai tempat hidup. Namun Papua sejak masyarakat adat mengalami isolasi atau terpinggirkan dari habitat keasliannya sebab negara tidak mampu menjawab keinginan dari masyarakat adat Papua, ini adalah suatu akumulasi pemerintah maupun kapitalisme global yang terus mengintervensi masyarakat menggunakan skema neoliberalisme seperti penghapusan hukum,
deregulasi hak-hak masyarakat adat, menindakkan hak kepemilikan dari masyarakat adat ke hak negara, privatisasi dan pembebasan lahan yang sebesar-besarnya dari masyarakat adat diambil alih oleh negara, liberalisasi menggunakan corong UU Cipta Kerja Omnibus Law yang memiliki dampak kehancuran secara langsung kepada masyarakat adat sebagai pemilik mutlak tanah Papua, di mana masyarakat adat juga dijadikan objek dari para elit lokal sebagai dalan kepentingan mereka untuk memenuhi kebutuhan dari lingkaran para oligarki di tanah Papua. Oleh karena itu, kami menuntut: 1. Negara stop deforestasi secara massal di tanah Papua. 2. Cabut izin usaha perusahaan dari Mepago dan seluruh tanah Papua. Yang ketiga, negara stop kapitalisasi air, tanah adat, hutan, flora dan fauna. 4. Negara segera mengakui tanah adat sebagai kepemilikan komunal, bukan klaim sebagai tanah negara. 5. Segera cabut kontrak karya Freeport Blok Wabu serta perusahaan lainnya di Papua. 6. Negara stop fasilitasi bisnis militer di tanah Papua atas kepentingan pengamanan negara. 7. Para elit lokal Papua stop menggadaikan warisan masyarakat adat kepada negara. 8. Cabut undang-undang Omnibus Law. 9. Cabut otonomi khusus. 10. Cabut daerah otonomi baru. Mepago tanggal 9 Agustus 2022. Penanggung jawab Pagenot Ama Mai Jubir Emigai. Salam demokrasi. Salam rakyat. Salam adat. Sudah.